Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan fadilah keutamaan-keutamaannya, berkah-berkahnya, membukakan rahasia-rahasianya, khusus untuk kita yang hadir pada malam ini di rumah sucinya ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, memahami hakikat salat. Salat tidak akan sempurna tanpa membahas secara utuh, lengkap hal-hal yang berhubungan dengan salat, antara lain taharah, kaifiyat, dan lain sebagainya. Taharah berkali-kali kita sampaikan, menutup aurat juga, tempatnya juga. Kelengkapan taharah mencakup wudu, mandi, tayamum, dan seterusnya. Air bersih, niat wudu sudah dibahas. Menutup aurat, pakaian bersih, dan waktu sholat juga sudah. Berdiri di dalam sholat, iqamatis sholat, menegakkan kebenaran dan mempertahankan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sambil konsisten menghadap kepadanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perhatikan ayat tadi, hadapkanlah mukanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muka, artinya representase daripada seluruh anggota badan. Bukan berarti cuma muka kita yang harus menghadap ke Ka'bah, badan kita boleh menghadap kanan kiri, tidak. Muka itu adalah simbol totalitas badan kita. Jadi yang berdiri tegak menghadap ke Ka'bah ialah keseluruhan anggota tubuh kita, badan kita. Pada saat kita takbiratul ihram, Bapak Ibu, kita keseluruhannya juga menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga. Kedua telapak tangan kita menghadap ke Ka'bah. Sejajar dengan telinga kita, ya. Ibu jari tangan kita itu seperti menyentuh lubang telinga menghadap ke kiblat. Allahu Akbar, gitu. Jadi bukan begini, ya, tapi persis keseluruhannya tawajuh. Sudah pernah kita bahas apa itu tawajuh, penghadapan secara total anggota badan kita lahir dan batin hanya tertuju kepada kiblat kita. Apa itu kiblat? Baitullah. Apa itu Baitullah? Rumah Allah. Di mana itu rumah Allah? Sudah pernah kita bahas. Ada yang jauh di sana, ada yang dekat di sini. Rumah Allah yang jauh di sana adalah Ka'bah, Baitullah. Tapi rumah Allah yang dekat di sini dan kita tempati ini masjid. Masjid adalah Baitullah juga. Kiblat yang jauh di sana adalah Ka'bah, kotak hitam segi 4. Ka'bah yang dekat di sini juga adalah Baitullah, rumahnya roh, dan sudah juga kita bahas. Jadi berdiri di dalam salat itu tidak asal berdiri. Simbol berdiri di situ adalah ada penegakan, ada istiqamah di situ. Maka itu seharusnya dalam salat itu
meskipun yang dieksplisitkan Allah, orang yang sholat itu harus memiliki atharis sujud. Atharis sujud artinya bekas sujud, tapi juga mestinya juga ada yang disebut dengan atharul qiyamah, bekas-bekas berdiri di dalam sholat. Orang yang tangguh dalam pendiriannya, dalam kondisi apapun juga, maka itu ada atharul qiyamah. Berdiri di dalam sholat itu memberikan pesan bahwa kita bukan hanya berdiri tegak dan tegar menghadap jalan lurus siratal mustaqim, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitullah, tetapi bekas berdiri itu juga harus ada dalam diri kita, yang biasa kita istilahkan dalam bahasa tasawufnya atharul qiyamah, bekas berdiri. Jadi bekas tegar, ada bekas sujud, nanti ada atharil ruku', bekas ruku'nya juga harus ada, bekas berdiri juga harus ada, bekas sujud juga harus ada, bekas duduknya pun juga harus ada. Apa makna berdiri? Berdiri di sini ialah tegar dan tegak menjalankan kebenaran, tegak dan tegar berdiri menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berdiri tegak dan tegar membela kepentingan-kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Malam yahtammu bi umuril muslimina falaisa minhum, itu kata hadis Nabi. Barang siapa yang tidak mementingkan urusan-urusan orang Islam, maka mereka bukan dia. Bukan dia siapa maksudnya? Orang yang tidak peduli terhadap kepentingan umat Islam, maka itu bukan muslim. Pengecut. Orang yang pengecut sebetulnya percuma berdiri menegakkan salat, itu tidak iqamatis salat. Maka itu kalau orang iqamat salatnya, qad qamatis salatu qad qamatis salat. Apa artinya qamah? Qamah itu berdiri tegak tegar. Apa artinya as-salah? To connect, menghubungkan, nyambung, kontak. Jadi menegakkan ketersambungan, itu bahasa lugawinya. Iya. Jadi tidak ada bekas berdiri kalau kita itu tidak tangguh dalam pendirian. Kalau ada orang goyang-goyang pendiriannya, hari ini mengatakan yes, besok mengatakan no, pengaruh iqamatis sholahnya enggak muncul. Jangan terpengaruh oleh kepentingan sesaat. Kalau perlu mati demi mempertahankan ya, atau demi mempertahankan no, yes no. Jadi sekali yes tetap yes selama tidak ada kondisi yang merubah pendirian kita itu. Ya, jadi beda nanti kok kenapa Nabi meninggalkan umatnya di Mekah, cari selamat sendiri di Madinah. Kenapa enggak istiqamah di situ? Tidak boleh bunuh diri, tidak boleh menabrak tembok. Itu bukan jihad. Jihad itu bukan bunuh diri. Jihad itu bukan mencelakakan orang lain. Jihad itu menghidupkan orang lain. Jihad itu menyelamatkan orang lain. Tentu menyelamatkan diri sendiri juga. Jadi hati-hati. Adakah pengaruh iqamatis shalah kita? Setiap hari kita dengarkan qad qamatis shalah. Maka itu Al-Quran mengatakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tidak dikatakan if'alus shalah, kerjakanlah salat. Tidak semua orang mengerjakan salat, menegakkan salat. Makanya itu disebutkan aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Apa perbedaannya? Kerjakanlah salat atau tegakkanlah salat. Mana yang lebih berat, mengerjakan salat atau menegakkan salat?
menegakkan salat. Semua orang menegakkan salat pasti mengerjakan salat. Tapi tidak semua orang yang melakukan salat menegakkan prinsip-prinsip iqamatis salat. Nah, jelaskan Bapak Ibu. Takbiratul ihram, kita memanggil Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kadang-kadang mulut kita membaca Allahu Akbar, tetapi hati kita itu takut terhadap makhluknya. Takut dipecat, takut ditinggalkan, ya, takut jadi miskin, takut dicopot jabatannya. Tapi Allahu Akbar teriakannya. Mestinya kalau kita mengatakan Allahu Akbar hanya Engkau yang Maha Besar, maka tidak boleh ada yang melampaui kebesarannya Dia. Kadang-kadang mulut kita itu teriak Allahu Akbar, tetapi pengecut dalam tindakan kita kan. Lebih takut kepada makhluk ketimbang Sang Khalik. Percuma kita mengucapkan Allahu Akbar kalau membesarkan makhluknya, melecehkan Sang Pencipta. Nah, latihan untuk takbiratul ihram, ikrar di situ, Allahu Akbar. Engkau Maha Besar. Karena itu aku harus mengistimewakan Engkau di atas segala-galanya. Ada orang berikrar Allahu Akbar, sudah menemukan apa yang dia cari sebetulnya, tapi dia tidak betah hidup di atas sajadah. Allahu Akbar, dia ingat urusannya. Ambil inna atainakal kautsar, qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lempar mukna, lempar peci, jalan. Ini takbiratul ihram, berikrar bahwa Engkaulah tujuan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya Engkau. Nah, Tuhan sudah berhadapan dengan kita. Yang kita cari adalah Dia. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam genggamannya. Kok kenapa buru-buru meninggalkan? Iya, aneh kita itu. Selalu mencari, tapi begitu didekati dan begitu kita dekat, bahkan begitu kita menyatu, buru-buru mau meninggalkan. Apa sih yang kita cari? Orang tidak betah di sajadah. Boro-boro salat qabliyah ba'diyah, salat fardunya saja dipendek-pendekin terus. Subhanallah. Apa yang kita cari itu ditemukan di atas sajadah. Nah, sekarang kita sudah temukan, kok kenapa mau pergi lagi? Allahu Akbar itu ikrar. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Besar. Ya. Kalau ada yang lebih besar daripada Allah, itu pantas. Nah, sekarang Allahu Akbar, sekeras apapun penyakit yang kita alami, begitu kita membaca Allahu Akbar, Allah lebih besar ketimbang dahsyatnya penyakit saya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jauh lebih besar ketimbang problem sebesar apapun yang saya alami. Ketika kita membaca Allahu Akbar, maka persoalan yang tadinya besar, bahkan maha besar itu menjadi kecil. Ya. Penyakit yang kita derita begitu dahsyatnya, Allahu Akbar menjadi kecil. Semua kecil di hadapan Allahu Akbar. Sebesar apapun jabatan yang kita pikul, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, Allahu Akbar jadi fakir kita, jadi sempit kita. Allahu Akbar itu shock terapi secara psikologis untuk mengecilkan kemewahan yang kita miliki dan untuk sekaligus juga mengecilkan
penyakit yang kita rasakan untuk mengecilkan problem yang kita alami. Allahu Akbar itu anak kunci untuk menyelesaikan seluruh egoisme yang kita alami. Nah, ini namanya takbiratul ihram, takbir. Jangan takbir tetapi sesudah takbir membesarkan problemanya. Dendam yang disusun sesudah takbir itu bertentangan dengan takbir. Mestinya setelah takbiratul ihram, Bapak Ibu sekalian, yang segala-galanya menjadi kecil. Ya. Sebesar apapun seseorang, orang nomor satu di publik ini, kalau kita sudah membaca Allahu Akbar, harusnya dia yang lebih besar. Hei, dipanggil. Oh, kalau begitu jangan salat dulu lah. Ya. Dari tadi nungguin telepon, sudah terlanjur Allahu Akbar, langsung batal salatnya. Jangan-jangan Pak Presiden memanggil, nelpon. Masya Allah. Ternyata begitu diangkat, mohon izin Bapak, jadi nggak Bapak pergi nanti? Siapa Anda? Saya supirnya. Nunggu presiden tapi supir yang nelpon. Kadang-kadang begitu. Dia berekspektasi, berharap yang nelpon itu adalah orang gede. Loncat memegang gagang teleponnya, ternyata yang telepon, marah kok kenapa nelpon? Udah dibatalin sholat. Itu satu contoh betapa kita membesarkan yang tidak besar, mengecilkan yang maha besar. Filsafat, filosofi sholat adalah begitu kita berikrar Allahu Akbar, kecilkan semuanya. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu. Mestinya orang yang menghayati lafaz takbir Allahu Akbar itu merinding, Bapak. Mengapa setiap gerakan itu yang harus dibaca Allahu Akbar? Kenapa bukan diganti-ganti saja, gonta-ganti? Tadi Allahu Akbar, sekarang kita pakai sujud Subhanallah. Bangkit dari sujud Alhamdulillah. Pakai sujud La ilaha illallah. Bangkit La haula wala quwwata illa billah. Sujud Masya Allah. Naik lagi Astagfirullah. Enggak. Yang selalu menjadi komando setiap gerakan sholat kita hanya satu, Allahu Akbar. Apa rahasianya Allahu Akbar? Berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar dalam 24 jam melalui salat fardu, Ibu? Apa rahasianya itu? Dan itu ajaran Nabi. Nabi diajarkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha tahu kalau dirinya itu untuk manusia paling tepat memanggilnya Allahu Akbar. Kalau orang tahu rahasianya Allahu Akbar, tidak pernah ada rasa takut sedikit pun. Kalau betul-betul ibu bapak menghayati Allahu Akbar, jangan pernah takut. Mau takut kemana lagi kalau Allahu Akbar yang menggenggam kita? Allahu Akbar. Ya. Apalagi Allahu Akbar kabira. Sudah akbar kabiran lagi kan? Apa artinya Allah Akbar kabir? Akbar itu lebih besar. Kabiron maha besar. Ya. Jadi akbar itu isim tafdil ya, apa namanya? Tafdil ya. Tetapi lebih hebat lagi adalah kabir, setimbang fa'il. Ya. Alimun,
ilmuwan hebat. Alimun, maha mengetahui, setimbang fa'ilun. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi selalu Allahu akbar. Jarang kita dengarkan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ada lagi memang wiridnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar terakhir. Tetapi khusus untuk yang pertama, pembuka jalan itu, ya, Allahu akbar. Kenapa bukan istighfar dulu? Astagfirullahalazim. Kan tadi kita dosa kan? Enggak tuh. Kalau Allahu akbar, apakah masih ada dosa besar? Masih ada enggak dosa besar kalau sudah Allahu akbar? Sebesar apapun dosa hambaku, pengampunanku jauh lebih besar. Ingat kisah pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Ada seorang pendosa, ya, datang tiba-tiba di majelisnya Nabi. Kira-kira anggaplah malam Jumatan seramai ini. Kita di sini, masya Allah, ratusan nih. Tiba-tiba datang seorang pemuda, nangis terseduh-seduh di dalam masjidnya Nabi, majelisnya Nabi. Kenapa menangis? Bikin gaduh saja pengajiannya Rasulullah kan. Ya. Disuruh berdiam, diam. Ini depan pengajian Rasulullah, terpaksa menghentikan majelisnya. Nabi menghampiri, "Hai pemuda, berhenti menangis, kamu sudah di masjidku. Apa yang membuat engkau menangis?" "Saya menangis karena telah melakukan dosa besar sekali ya Allah." Ya Rasulullah. Ya. Dia enggak minta bantuan kepada Rasulullah, datang menangis saja. Menangis besar-besaran. Ya. Terus kenapa menangis? "Saya melakukan dosa besar." "Apa dosanya?" Enggak mau bilang-bilang. Ya. Nangis saja. Sebel juga sahabat melihat mengganggu majelis kita mau belajar, tiba-tiba ini gaduh saja. Nabi juga mulai marah di situ. "Hai pemuda, dosa besar apa yang kamu lakukan? Tidakkah pernah kamu tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Sebesar apapun dosa kalian, termasuk engkau, pasti pengampunan dosanya Allah lebih besar. Allahu Akbar." Masih menangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini, "Ya fulan, apakah dosamu lebih besar daripada Allah Maha Besar?" Yang bikin heboh lagi adalah, "Iya, dosaku lebih besar daripada Allah yang Maha Besar." Diusir oleh sahabat, "Kalau enggak saya bunuh kamu." Cuma masjid kan tidak boleh membunuh orang. Pergi, diusir. Habis pergi, Allah dibisiki oleh Tuhan membisiki Rasulullah, "Cari orang yang tadi datang nangis itu. Orang itu betul-betul melakukan penyesalan yang luar biasa." Ya. Ada perintah Tuhan kan. Akhirnya jejaknya kedapatan masuk dalam sebuah gua, enggak disebutkan gua Hira atau gua Thaur atau gua yang lain. Banyak gua di sekitar di Mekah atau kita nggak tahu juga di Madinah atau di Mekah pada waktu itu. Terus Assalamualaikum, ada apa gerangan fulan? Sekarang kita cuma berdua. Apa yang membuat engkau sampai berteriak seperti itu? Mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain, menganggap dosamu lebih besar daripada Allah yang Maha Besar. Memang betul Rasulullah, dosaku tidak pantas yang aku lakukan itu. Saya merasa bahwa dosaku lebih besar daripada Allahu Akbar yang Maha Besar itu. Apa? Begini Rasulullah, saya jatuh cinta terhadap gadis di desaku. Cintaku selalu ditolak.
Tapi saya tidak akan putus asa. Saya tetap mencari cara bagaimana dia menjadi milikku. Belum sampai menjadi milikku, meninggal gadis pujaan kembang desa itu. Begitu selesai dimakamkan, ya, malam-malam saya gali makamnya. Saya angkat ke tepi kuburnya. Saya preteli, ya, kain kafannya. Lalu aku gauli. Puas. Pergi, tapi sekonyong-konyong gadis almarhumah itu mengatakan, "Ya Allah, apa gerangan dosaku di masa lampau, kok tega-teganya orang itu, ya, menggali makamku, mempreteli diriku, menggauli diriku, lalu dibiarkan aku terlentang seperti ini." Ya. Akhirnya balik mengurus kembali itu, dan sejak itu dia tidak pernah tidur berhari-hari. Mengiang-ngiang di telinganya suara perempuan itu. Inilah dosa yang paling besar, yang saya anggap lebih besar daripada Allah yang Maha Besar. Enggak mungkin Tuhan bisa memaafkan. Ya fulan, Allah memerintahkan aku menjenguk engkau, sampaikan bahwa pemuda itu tulus penyesalannya. Ya, berhenti menangis. Itu ada 2 kasus. Ini laki-laki loh Bapak Ibu sekalian. Laki-laki menangisi dosa, menangis laki-laki itu kan jarang. Yang suka nangis itu perempuan. Nah. Tapi satu saat ada seorang perempuan yang lebih jantan daripada pemuda tadi. Dia tidak nangis. Dengan penuh ketegaran datang, "Mana Rasulullah?" "Oh, di dalam." Hei, kamu perempuan." "Enggak, saya mau menghadap Rasulullah." Tiba-tiba masuk ke majelisnya Rasulullah, perempuan seorang diri tanpa pengawalnya, tanpa muhrimnya. Kaget sahabat, tercengang. Kok lancang benar ini perempuan masuk di majelisnya Nabi. Nabi bengong juga. "Apa hajatmu?" "Begini Rasulullah, saya datang menyerahkan diri saya." "Apa yang terjadi?" "Saya mohon Rasulullah, rajam saya sekarang." Kata Rasulullah, "Jangan main-main, rajam." Rajam itu artinya kematian. Ditanam sampai leher, dilempari batu oleh jamaah, mati di situ. "Kamu jangan main-main, apa yang kamu katakan? Sadar enggak apa yang kamu katakan?" Saya sadar, sesadar-sadarnya ya Rasulullah. Saya minta sekarang ini agar aku dirajam." Tercengang sahabat. Ada apa gerangan? "Begini Rasulullah, sekarang saya sedang hamil. Dan yang punya janin di dalam rahim saya ini bukan suami saya, tapi laki-laki lain. Dia tahu, mungkin dia cuma enggak terbuka ada apa gerangan dengan suaminya, sampai laki-laki lain yang masuk pada dirinya sendiri. Tidak dijelaskan, jangan-jangan suaminya itu yang enggak punya kemampuan, Allahu alam. Tapi tegasnya hadis itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta dirajam sekarang. Aku hamil dan yang menyimpan janin ini laki-laki lain yang bukan suamiku." Hukum mengatakan bahwa apabila ada seorang laki-laki atau perempuan masih terikat dengan perkawinan suami atau istri, ya, maka itu sanksinya rajam. Aku melakukan itu. Saya minta dan saya siap untuk dirajam sekarang juga. Nabi terbingung-bingung. "Sadarkah kamu apa yang kau katakan, Mbak?" Karena masih muda kali. Iya. Iya. Ya Rasulullah. Terus begini. Karena ada pengajian juga. Kamu nanti datang di sini setelah engkau melahirkan. Tidak boleh merajam orang dalam keadaan sedang hamil. Pergi dia. Enggak nangis loh, tegar dia. Alhasil setelah melahirkan, bayinya masih merah digendong ke majelisnya Rasulullah. "Alhamdulillah ya Rasulullah, bayi saya sudah lahir, ini dia. Sekarang saya minta dirajam."
Masya Allah. Orang di Indonesia di penjara kabur, dia diberi kepercayaan berapa bulan tuh? Asumsikanlah baru 1 bulan atau 2 bulan ya kan? Berapa bulan harus kesempatan lari itu kan? Nggak lari dia, nggak kabur. Mestinya kan pindah ke Malaysia atau kemana? Siapa yang tahu? Atau pindah kota lah. Tapi dia datang gendong bayinya. Ya Rasulullah, ini bayi saya. Ya. Saya mohon dirajam sekarang. Kata Rasulullah, Mbak, coba, Neng, coba pulang ke rumahnya, besarkan bayinya dulu. Nanti kamu pulang ke sini setelah bayinya itu sudah tidak tergantung kepada kamu lagi, tidak menyusui. Dalam Al-Quran kan itu kan fi amaini 2 tahun. Tahun kedua, 2 tahun berikutnya datang lagi nenteng anak kecilnya itu. Ya Rasulullah, ini anak saya. Sudah sanggup aku tinggalkan dan saya sudah titip kepada tetangga saya. Kalau kelak nanti saya dirajam oleh Rasulullah, tolong saya titipkan anak saya. Tidak ada masalah. Tolong segera saya dirajam Rasulullah. 3 kali dikasih kesempatan, dia nggak lari dia. Akhirnya baik, ya selesai sholat dirajam. Apa komentar Rasulullah? Kalau seandainya iman seluruh penghuni masyarakat Madinah ini ditimbang keimanannya, maka keimanan perempuan ini lebih berat timbangannya ketimbang seluruh warga Madinah. Itu penghuni surga kan maksudnya. Enggak nangis. Itu sudah ada asarul qiyamah di situ, pengaruh ketegakan salat di situ itu. Jadi laki-lakinya tadi cengeng nangis terseduh-seduh, perempuannya datang dalam keadaan tegar. Jadi tidak semua perempuan itu perempuan, tidak semua laki-laki itu laki-laki, Bapak Ibu. Ada perempuan lebih jantan daripada laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki lebih cengeng daripada perempuan. Jadi ini dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau laki mau perempuan, siapa yang paling bertakwa, dialah yang akrab. Mau orang Arab non Arab. Ya. Mau pakai cadar, mau pakai jilbab biasa, sama aja bagi Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa cadar itu lebih afdal keimanannya daripada yang ibu-ibu. Cadar itu enggak sah hajinya loh. Justru macam ibu lah yang sah hajinya. Kenapa? Karena enggak boleh kan kalau haji menutup muka. Tidak sah hajinya orang pakai cadar. Tapi haji yang sah yang buka mukanya itu. Siapa bilang cadar lebih bagus daripada seperti ibu-ibu? Ini didengar semua orang ini. Saya tanggung jawab. Soalnya ini hadis. Jadi seolah-olah yang tidak cadar itu ya imannya kelas 2. Yang cadaran itu imannya kelas 1. Mudah-mudahan tidak salah, tetapi juga jangan salah yang seperti yang tidak cadar. Kita jangan nyalain orang kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, takbir ihram. Jangan asal takbir Allahu Akbar, tapi merintih. Ya. Frustrasi. Lawannya Allahu Akbar itu adalah frustrasi. Tidak pantas seorang pengucap Allahu Akbar ngoyo, frustrasi, lemes, putus asa. Itu bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu menginstall energi spiritual di dalam batin kita. Umur boleh tua, tapi Allahu Akbar ada pemompaan semangat di dalam situ. Ya. Enggak habis pikir. Sunda Kelapa ini lantai 2 loh Bapak Ibu. Ya. Di rumah boro-boro naik ada mingguan, bulanan nggak pernah naik ke lantai 2 rumahnya.
tapi setiap saat naik ke lantai 2 di masjid. Lebih sering naik ke lantai 2-nya masjid Sunda Kelapa ketimbang lantai 2 rumahnya sendiri. Yang ketawa pengalaman ini. Kenapa? Ini ada spirit Allahu Akbar. Allahu Akbar itu, Ibu, Bapak, bisa meruncingkan yang tumpul, ya, membuka yang tertutup. Allahu Akbar itu lafaz-lafaz ajaib, misteri. Kenapa Indonesia merdeka? Allahu Akbar. Bung Tomo itu. Ya. Allahu Akbar dulu baru merdeka. Kita merdeka nggak ada Allahu Akbarnya. Ya kan? Nah, berikutnya adalah tempat sholat. Tempat sholat itu apa, Bapak Ibu? Masjid, rumah, apa aja yang tempat. Bumi ini tempat sholat. Ya. Tempat sujud. Saya pernah mengingatkan sujud itu. Ya. Sujud lebih penting daripada sajid. Sajid lebih penting daripada masjid. Dalam semangat Al-Quran dan hadis, ya, lebih utama kita memperhatikan sajid ketimbang masjid. Ya. Kita itu terlalu fokus kepada pembangunan masjid, tidak kepada pembangunan sajid. Masjidon tempatnya orang sujud, sajidon orang yang sujud. Lebih penting memperhatikan orang sujud ketimbang tempat sujud. Tanpa mengurus tempat sujud, al-ardu masjidon, bumi ini adalah masjid. Jadi tidak ada alasan untuk tidak salat karena tidak ada masjid. Bumi ini, kata Rasulullah, adalah masjid. Ya. Jadi kata-kata masjid di dalam Al-Quran itu maknanya sesungguhnya adalah perlunya ada pengurusan terhadap orang-orang sujud, as-sajid di situ. As-sajid itu untuk apa? Supaya dia memperoleh kualitas sujudon. Apa itu sujud? Sujud itu al-khudu, sujud itu adalah ketundukan batin. Sujud itu artinya penenggelaman egoisme. Sujud itu artinya pembesaran Allah Subhanahu wa taala, pengecilan diri kita sendiri. Sujud itu adalah merendahkan diri, tawadu. Inilah yang disebut dengan atharis sujud, bekas-bekas sujud. Apa bekas sujud itu? Orangnya santun, orangnya enggak egois, orangnya ramah, orangnya enak deh. Orangnya berseri-seri, orangnya bersih, orangnya respect, orangnya hangat, orangnya penuh cinta kasih. Itu bekas sujud. Bekas sujud, sekali lagi saya ulangi, bukan hitam-hitam di sini. Malah saya pernah mengatakan, Bapak Ibu, orang yang sengaja menghitam-hitamkan jidatnya itu dosa. Tidak boleh merubah ciptaan cantik tampan Allah. Sudah cakep, cantik, masa dihitam-hitamin pakai gosok-gosok batu segala macam itu? Itu bukan yang dimaksud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini bukan wajah namanya, ini jabhatun. Ayatnya mengatakan simahum fi wujuhihim, bukan simahum fi jabhatin. Bahkan jamak kan di situ. Tidak dikatakan simahum fi wajhatin. Tapi simahum wujuhun.
Bukan simang fi wajhun. Wajhun itu satu muka. Wujuhun banyak muka. Jadi yang harus punya bekas itu, bekas sujud itu, muka-muka ini. Pernah kita bahas kan beberapa minggu yang lalu, muka itu bukan cuma lapisan pertama. Ada muka batin, ada muka lahir. Ada orang muka batinnya itu luar biasa, cantik sekali, tapi muka lahiriahnya biasa-biasa. Tapi sebiasa-biasa apapun muka lahiriah seseorang, laki atau perempuan, kalau muka batiniahnya itu indah, maka itu pasti akan terpancar. Ya. Ada orang tidak cantik, Ibu, tapi enak memandangnya. Ada mukanya orang cantik sekali, tapi ngeri melihatnya. Iya kan? Ada orang tampan sekali wajahnya, tapi ngeri kita. Sudah berapa korbannya tuh? Iya kan? Tapi ada juga yang tampan. Aduh, kok dia miliki semua. Udah tampan, baik lagi. Nabi Yusuf banget. Masya Allah. Udah tampan, hafal Quran lagi, suaranya bagus lagi. Wah, ketawa Pak Amin. Masya Allah, itu harus disyukuri itu. Nah, jadi ada yang disebut dengan inner beauty. Inner beauty itu bukan hanya yang cantik adalah wajah sekitarnya, wajah-wajah sekitar dirinya sendiri, suaminya, anaknya akan ketularan cantik tampannya. Tapi kalau hanya fisik yang tampan, yang cantik, itu tidak akan menular otomatis terhadap lingkungan. Tapi kalau wajah orang itu yang cantik, innernya, dalamannya, maka orang sekitarnya pun juga akan kena pancaran aura kasihnya tuh kan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul, seandainya bisa bicara malaikat pendamping kita di sini, kita tanya, wahai Pak Malaikat, menurut pandangan Tuhan, cantik mana jamaah Sunda Kelapa atau artis yang di sana itu yang semi telanjang? Nah. Oh, kata Pak Malaikat, itu bukan bandingannya. Jangankan artis itu, ya, jamaah Sunda Kelapa lebih cantik daripada bidadari di akhirat. Masya Allah. Kalau nggak percaya tanya Bu. Ya pasti, ya betul tuh. Ya. Itu kan riwayat. Jadi nanti suami saya ya, aku nggak diperhatikan. Kenapa? Tentu dia akan lebih memperhatikan bidadari. Dijawab, "Oh kama qala Nabi SAW, jangan salah. Kalau kamu nanti masuk surga sama-sama dengan suamimu, seluruh bidadari itu akan iri akan kecantikan. Jadi akan punya kecantikan berkali-kali lipat lebih ketimbang bidadari yang ada di sana atau bidadara, Bu." Nah, sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, filosofi salat itu sebetulnya tidak asal salat. Wudu tidak asal wudu. Akhirnya kita ketemu juga kan Bu, rahasia wudu itu apa sih? Rahasia mandi itu apa sih? Rahasia tayamum itu apa sih? Ya. Rahasia menghadap ke kiblat itu apa sih itu kiblat?
Apa itu Allahu Akbar? Apa itu berdiri? Ya. Mohon maaf. Ini yang kita cari selama ini dan kita ketemu di sini, Bu. Ini bukan dari saya, Bu. Dari sana. Aku hanya numpang lewatnya aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Tempat sholat itu. Jadi perbanyak sholatnya. Salat, kalau Bapak Ibu melihat pengalamannya kelompok tarekat, mungkin saking seringnya berdiri salat, dia salatnya duduk ya, karena panjang sekali salatnya, akhirnya salat duduk. Anak muda kok salatnya duduk ya, ada memang pemahaman ya, salat sunat bisa dilakukan dengan duduk kalau memang ada alasan ya. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Supir taksi. Mas, asalnya dari mana? Nggak ngomong dia. Kok tuli barangkali ini. Mas, asalnya dari mana, Mas? Diam aja sambil bawa mobil gitu. Terus, maaf Bapak, Ibu. Tadi ngomong dengan saya tadi nggak jawab karena saya sedang sholat. Nah, jadi pernah saya contohkan, Kiai ngantar santrinya jalan-jalan. Pak Kiai, ini apa itu Kiai? Apa artinya ini? Nggak jawab. Nak, sini. Tadi nanya Bapak ya. Saya nggak jawab, maaf. Saya tadi lagi sholat. Padahal sedang jalan. Yang sholat itu bukan lahiriahnya ruku dan sujud, tapi diri batiniahnya yang ruku, yang sujud di situ. Sambil bawa mobil, Allahu Akbar. Sami'allahu liman, Allahu Akbar. Supaya nggak ditegur oleh tetangganya di pesawat atau di mobil, dia baca buku. Padahal dia nggak baca buku, dia lagi sholat. Sholat apa? Sholat sunat tasbih di pesawat. Dari tadi kok bacaannya sudah hampir 1 jam, nggak buka halaman berikutnya. Memang bukan membaca, dia lagi sholat. Dia mengecoh orang supaya jangan ditegur sedang asyik membaca. Karena kalau dia hanya begini, Pak tinggal di mana? Mau nggak ngomong, salah kan? Tapi kalau pakai begini, mau nanya tadinya, tapi kan asyik membaca ini. Padahal dia nggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Salat sunat tasbih di siang hari 4 rakaat hanya 1 kali takbir kan? Salat sunat tasbih di malam hari kita lakukan 2 kali salam. Siang hari 1 kali salam. Ya. Saya sih ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat sunat tasbihnya setiap hari. Apalagi Bapak Ibu punya waktu banyak. Orang yang sibuk pun tidak pernah meninggalkan sholat sunat tasbih. Apalagi kita sudah tidak punya waktu kerjaan lagi. Ya. Jangan tidur sebelum sempurna wirid dan sholat sunat qabliyah langganannya itu. Kalaupun terpaksa banget, rafel, ya Allah, sholat sunat tasbih tidak wajib. Sholat sunat tasbih juga bukan sunat muakkad, tapi bagiku sama dengan wajib.
Bagiku sangat senang. Tadi malam nggak sempat sholat sunat tasbih. Saya rafal pagi ini. Terus yang berikutnya malam lagi. Pokoknya sholat itu jangan dihitung. Kalau perlu sepanjang hari di waktu luang kita sholat melulu. Sholat apa? Terserah niatnya. Yang penting sholat. Karena itu jangan pernah putus wudunya. Batal wudunya, wudu lagi. Orang yang selalu mempertahankan wudunya, afdalnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah terbiasa, ala biasa karena biasa. Ya. Kemudian terakhir, musalli, orang-orang salat. Dan ternyata juga ini direkam kemudian ditayangkan setiap hari di TV Aswaja Bapak Ibu. Jam 4 sampai itu 3 kali sehari muncul di TV Aswaja yang di kampung-kampung itu. Jadi sulit untuk sembunyi. Oh Pak Nasar yang TV Aswaja ya? Karena di kampung di pedalaman itu nggak ada kabelnya kan, yang ada hanya parabolnya, dan itu hanya bisa ditangkap TV Aswaja itu di TV parabol. Nah, itu setiap saat mulai dari awal sampai sekarang ini. Ya, tapi sudah dipotong, azannya sudah nggak ada lagi, jadi dia sudah dipadat-padatkan. Kalau aslinya kan dipotong azan tuh. Itu sudah diedit sedemikian rupa, jadi bagus. Jadi subhanallah, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti pengajian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semoga mereka semua dan sama kita juga di sini insya Allah mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. Semoga saya dapat ya ilmu darinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.